Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hendriati Haryadi, SEMAK. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja. Saya join dengan Universitas Raharja sejak tahun 2019 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah akuntansi syariah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah akuntansi syariah merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi akuntansi. Mata kuliah akuntansi syariah adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah akuntansi keuangan. Jadi mahasiswa yang sudah lulus akuntansi keuangan baru boleh mengikuti mata kuliah akuntansi syariah ini. Dalam mengampu mata kuliah akuntansi syariah, mahasiswa disarankan agar memahami sumber dari akuntansi syariah, yaitu ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 282, yang membahas masalah muamalah utang piutang. Mata kuliah akuntansi syariah membahas kegiatan jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa berdasarkan syariah. Kemudian dijelaskan juga bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan di mana keterbukaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dijelaskan juga bahwa akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial di mana pertanggungjawabannya langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar untuk memahami dasar-dasar dari akuntansi syariah. Pembahasan mata kuliah ini diawali dengan uraian sejarah munculnya akuntansi syariah serta uraian tentang standar akuntansi keuangan yang dijadikan sebagai acuan dalam praktek akuntansi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan akuntansi secara rinci mengenai perkiraan-perkiraan yang terdapat di dalam neraca. Dan bahasan selanjutnya mengenai akuntansi pada lembaga keuangan syariah serta cara penyajian informasi akuntansi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu memahami dan mengungkapkan sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengungkapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengungkapkan ekonomi Islam sumber hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengungkapkan perbedaan ekonomi Islam dan kapitalis. Lalu yang kelima, mampu memahami dan mengungkapkan kerangka dasar penyusunan laporan. Yang keenam, mampu memahami dan mengungkapkan standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketujuh, mampu memahami dan mengungkapkan konsep model dalam Islam. Yang kedelapan, mampu memahami dan mengungkapkan pandangan Islam terhadap harta. Yang kesembilan, mampu memahami dan mengungkapkan pandangan Islam terhadap hutang. Yang kesepuluh, mampu memahami dan mengungkapkan fungsi akuntansi Islam. Yang ke-11, mampu memahami dan mengungkapkan akuntansi murabahah dan ijarah. Mata kuliah akuntansi syariah terdapat 14 pertemuan. Materi pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah pertemuan pertama membahas tentang teori dasar akuntansi syariah. Materi yang kedua yaitu membahas tentang sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Materi ketiga membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah. Materi keempat, ekonomi Islam, sumber hukum, dan transaksi menurut syariah. Lalu materi kelima, perbedaan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Yang keenam, materinya membahas tentang kerangka dasar penyusunan laporan dan keuangan entitas syariah. Yang ketujuh, evaluasi pertemuan 1 dan 6, persiapan ujian tengah semester. Yang ke-8, standar akuntansi keuangan syariah. Materi ke-9, konsep model dalam Islam. Materi ke-10, pandangan Islam terhadap hutang. Yang ke-11, pandangan Islam terhadap harta. Yang ke-12, fungsi dan tujuan akuntansi Islam. Materi ke-13, akuntansi murabahah dan ijarah. Materi ke-14, evaluasi pertemuan pertama sampai 13, serta persiapan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, diskusi,
case-based learning, yang secara interaktif dengan sistem pembelajaran pada kelas ini dilakukan dua arah dengan sinkronus, yaitu tatap muka atau via Zoom, selama 100 menit setiap pertemuannya, dengan bentuk pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery, dosen menyampaikan materi dengan bahan ajar dengan cara menyampaikan materi dengan ceramah. Diikuti proses interaction, kegiatan tanya jawab terkait materi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa atau respon mahasiswa terhadap dosen selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian ada assessment, yaitu memberikan penilaian secara terbuka kepada mahasiswa, baik dari kuis maupun tugas selama proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena metode pembelajaran yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar case-based learning, di mana mahasiswa itu harus aktif dan berpikir kritis dalam menyelesaikan kuis maupun tugas selama proses belajar mengajar. Adapun mengenai bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi pada pertemuan akuntansi syariah akan saya sampaikan pada video pembelajaran pertemuan 13 di akhir sesi video. Asesmen pada mata kuliah akuntansi syariah terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester, di mana hasil penilaian ini dilakukan secara adil, objektif, dan transparan dengan bantuan teknologi informasi melalui web, portal .raharja.ac.id. Bahan kajian mata kuliah akuntansi syariah pertemuan 13 ada pengertian murabaha, dasar hukum, operasional murabaha, perbedaan murabaha, rukun murabaha, skema murabaha, ada syarat murabaha, ada pengertian ijaroh, pembiayaan ijaroh, contoh ijaroh, ketentuan objek ijaroh, serta rukun ijaroh. Pada akhir sesi penutup, diharapkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui diskusi ataupun tanya jawab. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya menyampaikan materi akuntansi syariah pada pertemuan 13. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 13 dengan Ibu Hendriati Haryani SEMAK. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang murabaha dan ijaroh. Nah, di sini kita bahas tentang pengertian murabaha. Pengertian murabaha berasal dari kata aribu yang berarti kelebihan atau keuntungan. Jadi di sini murabaha itu berarti saling menguntungkan. Dengan demikian, jadi intinya murabaha itu jual beli barang pada harga asal. Misalnya si A membeli barang kepada si B. Dibilang nih B, aku mau beli barang dong, misalnya motor. Mau beli motor, tolong beliin ya, harga motornya 20 juta misalnya. Terus si B-nya bilang, oh ya udah, tapi dengan tambahan margin 5 juta ya. Oke, jadi intinya murabaha itu adalah pembelian jual beli barang barang dengan ketentuannya harga asalnya dikasih tahu kepada pembeli, tapi dengan tambahan margin yang disepakati sama kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya si A sama si B ini nggak mau, misalnya marginnya kegedean nih kayak 5 juta, 3 juta aja gitu. Ya udah, jadi intinya margin yang disepakati antara kedua belah pihak. Terus di sini teknis perbankan syariah murabaha ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank. Jadi di sini dijelasin harga beli bank plus margin sama dengan keuntungan. Jadi waktunya ditetapkan antara kedua belah pihak. Jadi si A sama si B, oke, jangka waktunya setahun ya, berarti cicilannya 12 bulan. Gitu. Terus di sini dasar hukumnya adalah Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalian tahu apa bedanya
akad murabahah sama akad jual beli sama riba? Ada yang tahu? Jadi kalau akad jual beli murabahah itu marginnya kesepakatan. Tapi kalau misalnya kita riba itu misalnya gini, A minjem uang ke B, A minjem uang. Jadi kalau akad murabahah itu jual beli barang, kalau riba itu jual beli dalam bentuk uang. Jadi saya aku pinjam uang ke kamu ya B, 10 juta. Terus kata si B, oke nanti balikannya 12 juta ya. Jadi nggak ada kesepakatan. Dan itu lebih memberatkan antara kedua belah pihak. Jadi memberatkan si yang minjem. Terus hadisnya di sini bahwa Rasulullah bersabda 3 hal yang dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, mukarodah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, selanjutnya di sini. Jadi bila dilihat sekilas, terdapat persamaan jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Nah, di sini contohnya pembiayaannya barang, ada motor, mobil, dan lain-lain. Jadi intinya bukan uang. Ingat, kalau akad murabahah itu jual beli barang, bukan uang. Terus pembayarannya secara cicilan, jadi kesepakatan antara dua belah pihak. Terus sesuai fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Terus sama MUI, karakteristiknya berbeda. Harga jual pembiayaan konsumen. Perbedaan murabahah, harga jual pembiayaan konsumen, jadi biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar. Sedangkan margin atau tingkat keuntungan murabahah itu bila sudah terjadi ijab kabul bersifat tetap sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi bedanya tadi kalau riba itu misalnya kita nggak pinjam uang sih, misalnya kita pembiayaan KPR, terus cicilan 1 sampai 5 itu bunganya flat. Cicilan ke-6 sampai ke-20 itu bunganya sesuai BI, suku bunga. Tapi kalau misalnya akad murabahah, jadi misalnya harga rumahnya 500 juta, terus cicilannya 10 juta misalnya per bulan selama berapa tahun, itu flat. Jadi tidak ada yang namanya bunga fluktuatif atau ketidakjelasan. Terus akad murabahah adalah akad jual beli sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu berupa harta yang jelas harganya, yang tadi dibilang kesepakatan antara dua belah pihak. Terus akad pembiayaan konsumen. Di sini adalah akad pinjam meminjam, dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Pada pembiayaan konsumen, nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Tapi prakteknya seringkali terjadi penyalahgunaan pemakaian, kayak gitu. Oke, di sini ada rukun murabahah. Ada pihak yang berakad, yaitu penjual sama pembeli. Jadi harus ada penjual sama pembeli karena yang namanya jual beli. Terus objek yang diadakan, barang yang diperjualbelikan sama harga, sigat atau ijab dan qabul, serah sama terima. Nah, di sini ada skema murabahah. Yang tadi Ibu bilang ada penjual, negosiasi perjanjian, jadi kesepakatan harga dulu di awal, terus penjual sama pembeli melakukan akad murabahah, lalu dia menyerahkan barang, si penjual menyerahkan barang dulu ke pembeli. Kalau penjualnya beli barang dulu, misalnya beli handphone gitu ke supplier dulu, terus diserahin ke pembeli, baru si pembeli bayar angsuran, tapi sesuai harga kesepakatan. Jadi andaikan semua orang atau semua pihak mengetahui akad murabahah, jadi menguntungkan ya, menguntungkan kita, terus marginnya sesuai kesepakatan kita. Karena kalau riba itu kan nggak boleh dalam agama Islam. Terus syarat murabahah. Di sini Bank Islam itu memberitahu biaya modal kepada nasabah, yang tadi Ibu bilang harga belinya dikasih tahu transparan. Kontrak pertamanya harus sah, kontrak harus bebas dari riba. Terus Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Jadi kalau ada kecacatan barangnya, misalnya kondisi motornya second, ini cacatnya kayak gini gitu, dikasih tahu. Terus Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya kalau pembelian dilakukan secara hutang, terus syarat yang 1, poin 5 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan. Yang pertama, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. Boleh juga kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan, sama membatalkan kontrak.
Nah, di sini masuk ke poin ijaroh. Oh ya, tadi kalau misalnya kita KPR rumah, belum masuk ijaroh, kita pakai KPR rumah. Terus ada yang namanya DP. Ya, DP. Kalau misalnya DP, kira-kira boleh nggak DP? Coba, ada yang mau nanya nggak siapa? Ada, boleh nggak DP? Boleh? Boleh, DP boleh. Asal kalian harus tahu DP itu boleh, tapi kemana dulu? Kalau ke developer, misalnya kalian mau akad murabahah nih, udah ke bank. Terus bank nanya, kamu udah DP belum? Udah, ke developer. Boleh nggak? Boleh, asal DP-nya ke bank syariah. Kalau ke developer, kalian nggak boleh melakukan akad dengan bank syariah. Boleh dibatalkan dulu akadnya ke developer, tapi kan akad batalnya kan bukan batal nggak jadi ya, tapi kita pindah pembiayaan. Jadi bilang sama developernya, saya batalin dulu DP-nya, nanti saya mau urus pembiayaan di bank syariah. Jadi nanti DP-nya kalian langsung ke bank syariahnya, supaya nggak apa? Supaya nggak gitu jatuhnya. Oke, di sini ada hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Nah, ijaroh itu memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Contohnya ada yang tahu? Ijaroh kita mendapatkan barang dan jasa. Kayak kita sewa mobil masuk ijaroh nggak? Masuk. Kalau travel umroh masuk ijaroh nggak? Masuk. Kalau travel masuknya ke barang atau jasa? Kalau sewa mobil masuknya ke barang atau jasa? Barang. Good. Jadi kalau travel kita kan bayar dulu nih, baru kita dapetin jasa travel tersebut buat kita misalnya umroh atau enggak kita honeymoon ke Bali atau kemana, betul? Jadi kalian udah tahu kalau ijaroh sama murabahah itu tadi perbedaannya apa? Nah, di sini prinsip sewa, kalau pembiayaan ijaroh, di sini bank, terus pesan objek sewanya, itu ada nasabah, di sini ada suppliernya. Jadi si bank ini beli objek sewanya ke supplier, atau si bank ini mensewakan ke nasabahnya langsung. Jadi pesan objeknya langsung ke si bank, karena akadnya di bank. Oke, contoh ijaroh yang tadi Ibu bilang, saya menyewa dalam bisnis rental mobil. Jadi si penyewa ini mendapatkan kemudahan dari mobil tersebut, sedangkan pemberi sewanya mendapatkan apa? Mendapatkan uang bayaran dari layanan yang diberikan. Terus penyewa membeli hak penggunaan barang berupa mobil, bukan hak milik. Jadi dia cuma boleh pinjam mobilnya aja, tapi bukan berarti dia pakai mobilnya jadi hak miliknya ya. Oke, di sini ada pola-pola pembiayaan ijaroh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi al-bay wal ijaroh sama ijarah paralel. Tapi biasanya yang sering dipakai ini al-bay wal ijaroh. Yang biasanya kalau travel itu al-bay wal ijaroh akhir. Kalau travel pakai akadnya. Oke, di sini ada ketentuan objek ijaroh. Objek ijaroh ini adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Terus manfaat barangnya harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Terus pemenuhan manfaat harus bersifat diperbolehkan. Sama kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Jadi kayak misalnya mobilnya mau disewain, berarti kondisi mobilnya harus layak pakai, harus sehat, kondisinya fit. Terus itu tadi masuk ke poin ketiga. Terus manfaat barang harus bisa dinilai, terus dapat dilaksanakan dalam kontrak, sama kesanggupan memenuhi manfaatnya harus nyata. Oke, kita masuk ke selanjutnya, masih ada ketentuan objek tadi. Selanjutnya, manfaat harus dikenal secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Terus spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Jadi misalnya kalian mau sewa mobil, kan ada sewa harian, ada sewa mingguan, sewa bulanan, bahkan ada tahunan. Jadi kalau kalian nggak punya mobil, prefer kalian beli mobil kredit atau sewa? Kredit, kenapa?
karena jadi hak milik. Tapi nanti mungkin di mata kuliah lain kalian bisa bedain kalau keuntungannya kredit apa, keuntungannya sewa apa. Kalau kalian kredit, kalian harus keluarin uang buat kredit plus bunganya kalau di convert. Terus kalian harus keluarin biaya servis. Terus kalian harus biaya bensin, biaya tol. Jadi semakin banyak. Tapi kalau kalian sewa atau kalian naik Grab, kalian cuma ngeluarin saat itu juga sambil bisa saving. Jadi kalau mudah-mudahan semuanya di sini bisa beli semuanya mobil, rumah secara cash. Jadi nggak perlu yang namanya riba. Nah, di sini sewanya saya dijanjikan dibayar nasabah pada LKS sebagai pembayar manfaat, terus sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijaroh. Terus pembayaran sewanya boleh berbentuk jasa, seperti tadi travel, terus kelenturan fleksibel dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Nah, yang terakhir di sini ada rukun ijaroh, pernyataan ijab dan kabul, terus ada pihak-pihak yang berakad antara yang sewa dan menyewakan, terus ada objek kontraknya misalnya sewa mobil atau sewa jasa. Terus manfaat dari penggunaan asetnya dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Terus sigat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Jadi ternyata kontrak akad ijarah itu namanya sigat ijarah. Di situ baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Biasanya di situ misalnya kalau sewanya sebulan, itu kan 30 hari ya, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan sewa harian. Gitu. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini, tapi sebelum selesai Ibu mau tanya sama salah satu di antara kalian, coba, tadi kan kita bahas tentang akad murabahah sama ijarah ya. Apa perbedaan akad murabahah sama ijarah? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih poin tambahan 10. Silakan. Ya. Kalau akad murabahah itu adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati kedua pihak. Oke. Tapi kalau akad ijarah itu adalah akad yang memperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Oke, good. Jadi kalau murabahah ada jual beli barang, tapi kalau ijarah jual beli barang dan jasa. Tadi namanya siapa? Rahma. Rahma dapat poin tambahan 10. Makasih. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Misalkan nasabah itu kan kena denda, duit itu kan jatuhnya utang. Nah terus misalkan si nasabah itu bayar telat, Oke. denda, nanti dendanya itu masuk ke mana Bu? Oke. Jadi kalau yang namanya denda keterlambatan itu ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, itu ada di nomor 17. Jadi di fatwa tersebut sebenarnya nasabah itu dikenakan denda untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu. Tapi misalnya gini, si A udah bilang nih sama bank syariahnya, saya udah nggak mampu bayar lagi. Itu nggak boleh bank syariahnya mengenakan denda. Tapi biasanya bank syariah itu tetap mengenakan denda, padahal di fatwa itu sudah terjelas tidak dikenakan denda. Nah biasanya denda itu masuk ke dana sosial. Jadi si bank syariah pun nggak mau kena riba, makanya denda yang dikenakan ke nasabah itu dimasukkan ke dana sosial. Nah itu tuh besarannya nggak besar, paling cuma 5.000, 3.000, tapi kecil aja segitu bank syariah tuh nggak mau nerima. Karena apa? Karena riba. Jadi tidak ada perjanjian dalam akad murabahah. Kan akad murabahah hanya ada jual beli dan margin yang disepakati. Sedangkan denda itu di Fatwa DSN MUI nomor 17 itu nggak boleh dikenakan untuk nasabah yang tidak bisa membayar karena dia udah nggak mampu. Jadi kalau misalnya dia pembiayaan rumah
sebesar 500 juta, terus cicilan ke 10 dia udah nggak bisa bayar. Saya minta bantu di lelang aja, saya udah nggak bisa bayar. Nah itu dia nggak boleh dikenain denda. Mungkin nanti dia dapat potongan pada saat pelunasan. Gitu. Jadi cuma bank syariah yang bisa memberikan diskon kepada nasabahnya kalau dia sudah melunasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah? Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini, pertemuan 13. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pembelajaran pada mata kuliah akuntansi syariah. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dalam kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah akuntansi syariah jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.